Perkenalkan, nama saya Made Rasmiandi, mahasiswa PPG Dalja Batang tahun 2023, kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Pada kali ini, saya akan menyampaikan hasil best practice yang saya buat yang menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, hasil refleksi, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran seni rupa 2 dimensi, materi seni lukis yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 11B. Best practice ini saya menggunakan di PPL 2 siklus 2 pada tanggal 14 November 2020. Latar belakang masalah berdasarkan dari pengamatan saya sebagai guru seni rupa di SMA Negeri 1 Sawan, diketahui bahwa yang pertama, minat belajar peserta didik masih rendah dalam pembelajaran seni rupa 2 dimensi dalam materi seni lukis. Yang kedua, sikap belajar peserta didik yang pasif saat pembelajaran. Peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran. Yang keempat, peserta didik kurang fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, lingkungan sosial peserta didik di keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung minat belajar peserta didik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan bisa membantu diri saya sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan diharapkan juga bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dalam kegiatan PPG ini, saya juga berperan sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model, metode, media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil pembelajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan diharapkan. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Tantangan, ada beberapa tantangan dari siswa itu. Yang pertama, siswa kesulitan mencari jawaban terkait materi. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan sosial dan keluarga yang belum mendukung. Yang ketiga, kelas tidak dilengkapi dengan fasilitas LCD dan proyektor. Yang keempat, yaitu guru harus mampu menemukan minat belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, itu guru harus mampu melakukan manajemen waktu. Dan guru Pambong Universitas Negeri Malang, para sekolah SMA Negeri 1 Sawan, teman sejawat, dan peserta didik kelas B SMA Negeri 1 Sawan. Dalam aksi ini, langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Yang kedua, mengeksplorasi penyebab masalah yang dihadapi di dalam kelas. Yang ketiga itu penentuan penyebab masalah. Dan yang keempat, masalah yang terpilih diangkat dan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana aksi. Dalam kegiatan ini, strategi yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau disebut juga PJBL. Model pembelajaran ini dapat memberikan kondisi belajar yang aktif kepada siswa, di mana siswa dapat berkolaborasi untuk menciptakan sebuah proyek melalui tahap-tahap atau fase yang sudah ditentukan. Guru memanfaatkan media teknologi yaitu video, YouTube,
Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Nah, dalam kegiatan rencana aksi ini, mula-mula saya membuka pelajaran dengan salam, doa, kemudian memberikan pertanyaan tematik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru menampilkan video agar peserta didik bisa mengamati yang disampaikan. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang kedua itu dalam mengerjakan evaluasi, siswa juga sangat antusias mengerjakannya. Rata-rata siswa mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, yaitu pada aksi ini saya menggunakan alat-alat pendukung seperti laptop, LCD, proyektor, speaker, dan kamera. Saya juga meminta bantuan teman sejawat untuk merekam video pada saat pelaksanaan PPL. Apa saja sumber daya atau materi diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yaitu menurut saya yang diperlukan itu yang pertama, pengetahuan mengenai model pembelajaran project based learning. Yang kedua itu menyusun media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Yang ketiga itu menyusun bahan ajar dan LKPD menarik menggunakan Canva. Yang keempat itu menyusun soal evaluasi menarik melalui aplikasi Wordwall. Dan yang terakhir itu laptop, HP, dan proyektor. Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan itu, dampak dari rencana aksi yang sudah dilakukan yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran seni rupa 2 dimensi dengan materi seni lukis. Selain itu, pemahaman siswa tentang materi yang sudah disampaikan sangat baik. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasil dari rencana aksi yang sudah dilakukan, hasilnya sangat efektif. Hal ini dikarenakan didukung oleh model pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang inovatif, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dari proses tersebut dapat kita pahami bahwa model pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan minat dan keaktifan belajar peserta didik. Adanya pemberian ice breaking media pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, PowerPoint, dan video membuat proses pembelajaran menarik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Jadi, penerapan model pembelajaran project based learning efektif dalam meningkatkan minat dan keaktifan belajar peserta didik.